Shalom, bertemu lagi dalam Renungan Hati. Beberapa hari ini kita nanti akan belajar tentang doa. Kita akan membuka di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Hari ini secara khusus kita akan berbicara tentang jejak pendoa yang berdoa. Ada satu hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya sejak manusia jatuh di dalam dosa. Bukan hanya karya keselamatan, tetapi ada satu hal yang sangat-sangat menjadi bagian dari sistem kehidupan kita, yang menjadi rangkaian kehidupan kita yang tidak dapat dihilangkan. Apa itu? Doa. Doa merupakan sesuatu yang begitu biasa-biasa, tetapi doa itu sangat menduduki posisi strategis dalam rangkaian kehidupan kita semuanya. Nah, hari ini kita belajar jadi seorang pendoa yang berdoa, yaitu Elia. Alkitab berkata bahwa Elia itu adalah seorang manusia biasa sama seperti kita semuanya. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari jejak pendoa yang sedang berdoa seperti Elia? Nah, hal yang pertama yang dapat kita pelajari adalah Elia, manusia biasa, menyadarkan kepada kita semuanya bahwa kita ini adalah pribadi yang bergantung kepada Allah secara absolut. Elia, kalau kita belajar tentang dia adalah seorang yang memiliki profil yang luar biasa, nabi yang sangat hebat, seorang yang begitu sangat taat luar biasa. Kalau kita bandingkan profil kita dengan Elia, maka tidak ada apa-apanya. Elia lebih hebat dibandingkan dengan kita. Tapi Alkitab berbicara pada satu kebenaran bahwa Elia itu sama seperti kita, dia adalah manusia biasa. Ketika Allah berbicara tentang Elia adalah manusia biasa, berarti di dalam diri Elia itu ada keterbatasan, ada bagian-bagian kerapuhan di dalam diri dia. Nah, kerapuhan itulah yang kemudian harus menyadarkan secara khusus kepada kita semuanya. Kita membutuhkan Tuhan, kita butuh dukungan dari Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, kita harus berlari kepada Tuhan. Manusia itu terbatas, manusia itu begitu sangat rapuh dan rentan. Makanya kita tidak akan bisa jauh-jauh dari Tuhan, kita tidak akan pernah bisa berpaling dari Tuhan, karena secara absolut kita ini bergantung dari Tuhan, dan kita akan hidup dari Tuhan itu sendiri. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, dan kemudian manusia menjadi masih berupa seonggok tanah seperti boneka, baru kemudian manusia hidup ditiupkan nafas Allah, manusia mulai bergerak. Jadi manusia bergantung untuk bergerak, melakukan kegiatan dan hidup, melakukan banyak hal, ia bergantung sepenuhnya dari nafas Allah. Itu sebabnya kebenaran tentang Elia adalah manusia biasa, menyadarkan tentang keterbatasan, menyadarkan tentang kerentanan kita, menyadarkan bahwa kita semuanya sangat absolut bergantung kepada Tuhan untuk semua kehidupan kita, baik itu hidup secara bios maupun hidup secara zoe. Maka ingatlah baik-baik, ketika kita menyadari tentang pendoa yang berdoa, kita disadarkan bahwa kita adalah pribadi yang sangat rentan dan terbatas dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari jejak pendoa yang berdoa adalah menyadarkan kepada kita semuanya bahwa doa itu merupakan sesuatu yang sangat serius. Alkitab berkata bahwa Elia itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, doa bukan merupakan sebuah tambal butuh. Doa bukan merupakan sesuatu yang lebih kecil tingkatannya dibandingkan dengan khotbah atau penginjilan. Doa itu merupakan sesuatu yang serius. Doa itu juga merupakan sesuatu yang sangat penting. Salah seorang pangeran pendoa, John Edward, berkata, ada hal yang sangat penting dalam kehidupan kita semuanya yang berhubungan dengan sebuah terobosan-terobosan. Dan itu adalah hal yang sangat absolut dan sangat serius harus dikerjakan, baik orang percaya maupun gereja. Apa itu? Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah berdoa, dan ketiga adalah berdoa. Dan John Edward, dia berkata bahwa doa itu merupakan satu hal yang sangat strategis penting dan harus serius sungguh-sungguh. Elia juga menyadarkan kepada kita semuanya bahwa kita, seorang pendoa, harus berdoa dengan serius dan sungguh-sungguh, tidak boleh tidak. Ketika kita setengah-setengah dalam berdoa, berarti kita tidak percaya dengan kuasa doa. Ketika kita setengah-setengah berdoa, berarti sebenarnya kita sedang tidak menikmati hal-hal yang berkuasa dari doa itu sendiri. Kalau kita setengah-setengah berdoa, maka pada dasarnya kita adalah orang yang tidak berdoa. Dan ketika kita tidak berdoa, maka tidak bisa menghasilkan apapun juga. Ada beberapa sebuah quote yang lama berkata demikian, sedikit berdoa berberkat, banyak berdoa banyak berkat. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hal yang sangat penting adalah kita disadarkan bahwa jejak seorang pendoa yang berdoa adalah kita disadarkan kita harus serius dengan berdoa, kita harus sungguh-sungguh berdoa. Doa bukan merupakan sesuatu yang dapat dibuat santai, doa harus serius. Semua tokoh-tokoh Alkitab, para nabi, patriark, kemudian para rasul, para murid, mereka adalah pendoa-pendoa yang sangat serius dan sungguh-sungguh bertekun dan sangat serius, luar biasa. Dan pelajaran yang ketiga
dari jejak seorang pendoa yang berdoa adalah bahwa doa itu mengandung sebuah kuasa yang sangat efisien. Alkitab berkata, ketika Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka terjadi di sana ada satu hal yang luar biasa, yaitu langit tidak menurunkan hujan selama 3 tahun 6 bulan. Ini adalah satu terobosan, ini merupakan satu kuasa dari doa. Anda harus sadar bahwa doa itu memiliki sebuah otoritas, memiliki sebuah kuasa, memiliki powerful yang luar biasa. Bukan karena kita, tetapi ketika kita berdoa, kita menurunkan kuasa ilahi Allah dalam kedaulatannya. Waktu kita berdoa, kita membawa surga turun atas masalah kita. Waktu kita berdoa, kita membawa kuasa Allah atas masalah kita. Waktu kita berdoa, kita membawa sesuatu yang adikodrati bekerja dalam dunia kasat kita semuanya. Maka berdoalah. Jejak seorang pendoa yang berdoa, Elia, biarlah itu menyadarkan kepada kita semuanya bagaimana kita harus sangat sungguh-sungguh berdoa, bagaimana kita juga harus membangun sebuah waktu khusus untuk berdoa, dan bagaimana kita harus bersemangat dan membangun sistem kehidupan doa dalam setiap kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati, terus berdoa, jangan jemu berdoa, supaya kita bisa menikmati sesuatu hal adikodrati dari doa-doa kita semuanya. Tuhan memberkati kita.